Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam kitab Imamat pasal 5 ayat 5-6 tertulis, "Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sistem pengadilan, pengakuan dari terdakwa atas kesalahan yang ia perbuat merupakan salah satu faktor yang seringkali meringankan. Seorang hakim akan mempertimbangkan sikap pengakuan itu sebagai rasa bersalah dan tanggung jawab dari terdakwa atas perbuatannya. Pengakuan akan membuat jalannya pengadilan tidak akan berbelit-belit dan tidak akan memakan proses yang panjang. Di beberapa negara, pengakuan dapat mengurangi ancaman hukuman yang maksimum dan hakim dapat memberikan hukuman yang minimum. Tapi tentu saja saudara, pengakuan haruslah sesuai dengan perbuatan. Tidak jarang penegak hukum memaksa seseorang untuk mengakui perbuatan atau kesalahan yang tidak dilakukannya. Hal ini tidaklah seharusnya terjadi. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita perlu mengakui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Pengakuan adalah awal dari pemulihan. Pengakuan adalah awal untuk mengalami pengampunan dan mengalami berkat Tuhan. Di dalam Imamat 5 ayat 5-6 ini, kita baca di situ ada kalimat, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Sekali lagi saudara, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Pengakuan dosa adalah penting di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian lama, orang yang berdosa harus mengakui dosanya dan membawa korban penghapus dosa kepada imam. Dan melalui korban itu dosa mereka diampuni. Tapi korban-korban dalam perjanjian lama hanyalah gambaran akan korban Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi korban penghapus dosa yang sempurna. Binatang tidak dapat menghapus dosa manusia. Binatang tidak dapat menebus manusia karena tidak sama. Manusia harus ditebus oleh manusia, dan bukan manusia biasa, tapi manusia yang suci, manusia yang tanpa dosa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi ini, telah datang sebagai manusia untuk mengorbankan dirinya, sehingga kita memperoleh pengampunan atas segala dosa kita. Tapi sekalipun kita mendapatkan pengampunan di dalam Kristus, prinsip yang sama tetap berlaku, yaitu kita harus mengakui dosa-dosa kita agar kita mengalami pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Mengapa kita harus mengaku, saudara? Sebab Tuhan mau kita jujur di hadapannya. Tuhan tidak senang dengan orang yang menyembunyikan dosa dan yang tidak mau mengakui kesalahannya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan itu sebabnya kita perlu mengakuinya di hadapan Tuhan. Pengakuan membawa pengampunan. Pengakuan juga membawa damai sejahtera oleh karena sukacita yang dari Tuhan, sebab pengampunan yang Dia kerjakan. Orang yang tidak mau mengaku akan dosanya adalah orang yang sombong. Kita semua harus merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon akan pengampunannya. Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati dan akan meninggikan, mengampuni serta memulihkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dosa-dosa yang masih saudara sembunyikan di hadapan Tuhan?
Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak dapat melihat, tidak dapat mengetahui, tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu akui, jujur di hadapan Tuhan, bertobat, minta pengampunannya, dan jangan lakukan lagi dosa-dosa yang sama. Roh Kudus akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, menegur kami, menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Kami akui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Kami tidak luput dari dosa dan pelanggaran. Ampunilah kami Tuhan, dan kuduskan kami. Sucikan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera oleh karena pengampunan yang Tuhan berikan. Pimpin kami selalu Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.